Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Prasetyo. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang video tutorial tentang tag-tag apa saja yang ada di HTML. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya yaitu melanjutkan tentang tag-tag apa saja yang ada di HTML part 2. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Sublime Text-nya. Sini. Nah, di sini. Kemarin tag-tag yang sudah kita pelajari sudah ada 3 ya. Nih, tag pertama adalah tag paragraf. Terus tag kedua tag heading. Nah, yang ketiga adalah list. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya. Nah, oke, langsung saja. Tag pertama adalah tag A. Tag link maksudnya. Tag link di sini adalah biasanya kita sering sekali dalam membuat website ini bisa dibilang tag link tag yang sering digunakan ya. Untuk membuat tag link ini kita membutuhkan tag A, yaitu tag anchor. Tag A. Nah, kayak seperti ini tag link ya. Di sini kalian tinggal menulis saja tag A. Kalian tulis A lalu tekan tab. Nah, maka otomatis aplikasi Sublime Text-nya itu membuatkan tag link-nya. Nah, ref di sini maksudnya adalah untuk menginput lokasi tujuan yang ingin dilingkan. Maksudnya ada tujuan linknya di sini ya, fungsi ref. Oke, langsung aja kita sebagai contoh di sini misal saya ingin membuat link yang dimana link ini menuju ke website SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Oke, pertama-tama kita buka Google terlebih dahulu. Oke, setelah Google-nya terbuka, di sini saya ingin masuk ke website SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta ya. SMK. Nah, ini. Kita search. Nah, ini dia nih yang paling atas, SMKDP 1. Sebentar. Nah, di sini ada linknya nih ya, smkdp1jkt.sch.id. Nah, di sini kalian copy aja linknya. Nah, setelah di copy, kita masuk lagi ke aplikasi Sublime Text-nya. Nah, di sini kalian naruh linknya ini jangan di sini ya. Kita harus naruh linknya di titik di antara tanda kutip 2 ini yang sesudah ref. Kan ada tanda kutip 2 ini. Nah, kita harus naruh linknya di situ. Kita nggak boleh naruh di sini atau sini. Kita harus naruh linknya di sini ya. Kita Ctrl V. Nah, maka otomatis link yang dituju ini adalah website SMK DP1. Oke, sebelum kita harus membuat tulisannya dulu, tulisan linknya di sini. Contohnya gimana nih? Misalnya saya ingin membuat tulisan di sini menjadi link. Misalnya seluruh tulisannya klik. Nah, kata di sininya jadi link. Klik di sini ke website SMK DP1. Oke. Setelah itu kita save dulu. Nah, jika sudah, kita open in browser ya. Klik kanan, open in browser. Kita lihat linknya. Nah, maka kata di sini ini sudah menjadi link. Kata di sini. Terus kalau misalnya kita pengen semua katanya ini menjadi link nih ya, klik di sini. Klik di sini ke website SMK DP1. Nah, kita pengen semua katanya ini jadi link. Kita tinggal ganti aja semua kata ini kita masukin ke dalam tag A nih. Klik, kita masukin ke dalam tag A. Nah, di sini. Klik di sini. Nih juga kita masukin ke dalam tag A. Nah,
Jika sudah, kita save dulu, maka otomatis kita buka browsernya, maka kalau kita refresh otomatis nah tulisannya maka jadi link semua ini seperti itu ya. Kalau kita klik maka tujuannya adalah ke SMK DP1 ini, linknya sama aja ya. Lalu gimana kalau misalnya pas kita klik ini websitenya ini munculnya di tab baru, bukan di sini? Kita tinggal nambahin atribut target aja di sini nih. Setelah ini kita tambahin target sama dengan tanda kutip underscore blank. Kita save, kita lihat lagi Google ya, kita refresh, maka otomatis itunya nah linknya muncul di tab baru, nggak di sini ya, seperti itu. Selain bisa mencantumkan alamat URL secara lengkap, Techlink juga bisa mencantumkan kepada file tujuan berdasarkan struktur folder. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini contohnya kan di sini saya Techlinknya menuju ke website SMK DP1 ini ya. Tujuan linknya. Nah, selain mencantumkan ke alamat URL, Techlink ini juga bisa masuk ke file, menuju ke file yang ada di dalam komputer kita. Contohnya seperti ini. Sini saya hapus dulu ya linknya yang menuju website SMK DP1. Ini juga saya hapus. Nah, contohnya misalnya di sini saya ingin menuju, contoh pertama nih ya, saya ingin menuju ke file nah index.html ini. Kita buka dulu. Nah, ini ya. Di sini caranya adalah kalau kita ingin menuju ke file index.html, kita cukup nulis nama filenya aja, index.html. Karena di sini masih satu folder ya. Ini kan file kita nih, yang file sekarang nih. Nah, kita ingin menuju ke index.html. Nah, kita cukup nulis nama filenya aja karena masih satu folder. Oke, kita tulis nih ya, index.html. Nama filenya nggak boleh salah ya, dan jangan lupa ini .html nya juga ditulis. Kita save dulu file, terus kita save, kita lihat lagi, kita restart. Nah, maka linknya ini akan menuju ke index.html tadi yang kita tuju. Nah, misalnya index.html juga sama seperti itu ya. Kalau ingin kembali ke itu, ke tag apa namanya, tag HTML ini yang file kita yang tadi, caranya seperti tadi. Ini kan kita hapus dulu ya, kita ganti aja langsung ke tag.html. Nah, namanya udah sama kayak yang ini nih. Kalau udah sama, oke, kita save. Terus sabar, kita save, kita buka lagi, kita refresh, kita klik di sini. Nah, maka akan kembali ke file kita yang tadi. Seperti itu ya. Kalau masih di dalam satu folder, masih di dalam satu folder, kita cukup menuliskan nama filenya aja. Seperti itu kok. Contoh yang kedua nih, misalnya saya ingin linknya nggak ke index.html ini, kita hapus dulu. Contoh kedua nih, misal saya ingin linknya ini menuju ke pertama Sublime Text, terus HTML dasar. Nah, ini misalnya yang ini latihan 4.html. Caranya cukup mudah. Pertama-tama kita lihat dulu letak filenya, file kita saat ini. Ini kan letak file kita saat ini. Berarti kalau kita pengen ke
ke file latihan 4.html, pertama-tama kita harus keluar satu folder dulu, yaitu nah seperti ini, keluar satu folder. Terus kita masuk ke folder Sublime Text, terus HTML dasar, nah terus latihan 4. Nah caranya adalah seperti berikut nih, yaitu kita keluar satu folder dulu. Caranya sini kita tulis titik slash. Nah itu, ini maksudnya adalah keluar satu folder titik slash. Terus setelah keluar satu folder, kita masuk ke folder Sublime Text. Kita tulis aja nama folder ya di sini. Kita ini titik slash, terus masuk ke folder Sublime Text. Kita lihat dulu namanya harus sama persis ya, nggak boleh beda. Bener gak namanya? Nah Sublime Text sudah bener ya. Setelah masuk ke folder Sublime Text, kita masuk lagi ke folder HTML dasar. Caranya kita ngasih ke slash lagi, yaitu masuk lagi ke dalam folder HTML dasar. Kita lihat lagi, kan tadi sudah masuk, keluar Sublime Text, HTML dasar. Nah kita langsung masuk ke filenya. Di sini kan ada file ya. Filenya berarti latihan4.html. Langsung aja kita tulis nama filenya latihan4.html. Tanda slash dulu, baru latihan4.html. Oke, gitu ya maksudnya. Titik nih kan ini ya, open file, keluar satu folder, yaitu titik slash, maksudnya keluar satu folder. Terus masuk ke folder Sublime Text, terus di sini Sublime Text, terus masuk lagi ke folder HTML dasar. Nah, terus yang kita masuk ke latihan4.html. Nah, ini link yang akan kita tuju. Kita save. Kita refresh. Nah, maka otomatis ini apa? Latihan4.html. Linknya seperti itu. Oke, selanjutnya contoh 3 nih. Misal contoh 3 ya. Contoh 3 di sini. Nah, ini contoh 3. Ke linknya ini saya ingin menuju ke latihan 9 ini. Nah, gampang aja, kita ini aja, kita hapus dulu. Maka file, open file. Nah, ini kan link kita ini. Berarti kita harus keluar satu folder dulu, baru ke latihan 9. Berarti titik slash, keluar satu folder, terus masuk ke file latihan 9.html. Kita save dulu. Nah, kita refresh. Kita kembali dulu ya. Nah, ini kita refresh, maka linknya ini akan masuk ke file latihan 9.html ini. Nah, coba kita open dulu file, open file, kita buka ya. Lalu gimana kalau habis dari latihan 9 HTML balik lagi ke tag HTML? Nah, ini linknya nih ya. Berarti kita harus dari latihan 9.html. Nih kan filenya latihan 9.html. Kita harus masuk ke dalam folder latihan, terus masuk ke file tag.html. Berarti caranya kita kasih slash, terus masuk ke latihan, terus masuk ke tag.html. Salah.
file. Ini maksudnya adalah kita masuk ke dalam folder latihan sini, kita masuk ke tag-tag HTML. Setelah itu kita save, maka otomatis folder 9 ini kita refresh dulu, maka akan itu ke tag-tag HTML. Seperti itu ya link. Oke, selanjutnya tag yang akan kita bahas adalah tag gambar. Kan tadi kita sudah bahas tag link. Sekarang kita akan bahas tag gambar. Untuk dapat menginput gambar ke dalam halaman web, kita perlu membutuhkan tag img. Di sini kalian tulis aja tag img, lalu tekan tab, maka otomatis Sublime Text-nya membuatkan tag img. Nah, di sini ada dua atribut, yaitu atribut src sama atribut alt. Nah, di sini atribut src berfungsi untuk menulis alamat gambar yang akan ditampilkan. Jadi atribut src ini sama fungsinya seperti atribut ref ini ya, berfungsi untuk menuju gambarnya, gambar yang ingin kita tuju. Contohnya seperti ini. Kita misal saya ingin menuju ke gambar yang ada di sini nih, TKJ, gambar TKJ ini ya, logo TKJ. Berarti kan file kita ini ya, yang ini tag.html ini, kita masuk ke dalam folder P, terus masuk ke file tkj.jpg. Oke, langsung aja berarti kita masuk ke folder P, terus masuk ke file tkj.jpg. Nah, .jpg ini jangan sampai salah ya, ini nama sama .jpg nya ini kan, ini namanya, nama file tkj. Nah, .jpg ini jangan sampai salah, ini kan biasanya ada tuh file yang berupa png gitu. Nah, jangan sampai salah. Nah, di sini tulisannya jpg ya. Nah, oke, kita save, kita refresh ininya, refresh. Nah, langsung ada ini gambar ya, seperti itu. Nah, lalu misalnya contoh kedua, file gambarnya ada di satu folder gini, satu folder, salah, kita file, open file, saya gambarnya sama di folder, kita keluar folder latihan. Nah, filenya kan udah pindah nih ya, kita save, terus kita refresh. Nah, maka otomatis filenya nggak keluar karena itunya udah kita pindahin tadi filenya. Berarti kita harus menghapus P-nya ini ya, kan sudah di dalam satu folder yang sama. Berarti kita tinggal nulisin nama filenya aja, tkj.jpg. Kita hapus dulu ininya, terus kita save, kita refresh. Nah, maka otomatis bisa seperti itu. Sebenarnya kalau kalian udah ngerti cara link yang tadi, itu sama aja seperti link tadi ya, tag img ini ngarahinnya. Oke, misal contoh ketiga nih, misalnya filenya saya keluarin lagi ke folder data. Nah, ini filenya jadi di luar ya, kita refresh, maka otomatis gambarnya akan hilang karena filenya udah saya pindahin tadi. Berarti kita harus keluar satu folder dulu ya. Nah, ini kan filenya di sini, keluar satu folder, berarti kita harus nambahin titik slash, artinya keluar satu folder terus masuk ke file tkj.jpg. Seperti itu. Kita save, kita refresh.
Nah, maka otomatis filenya akan keluar kembali. Sama aja sih, sama seperti link tadi sebenarnya. Oke, seperti itu ya src. Nah, selanjutnya alt. Alt ini yang alt ya. Alt di sini adalah berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai gambar. Nih, misalnya di sini gambarnya kalau tidak muncul, maka fungsi alt ini langsung berfungsi ya. Tag alt atribut alt. Di sini misalnya saya salah nulis bentuk filenya .png. Di sini saya nulis tulisan altnya adalah gambar logo TKJ. Kita save. Nah, kita refresh dulu. Ini kan filenya salah ya, filenya .png. Kita refresh. Nah, maka seperti ini nih jadinya kalau kita ada alt. Kan di sini tulisannya alt, gambar logo TKJ nih tulisan altnya. Nah, maka ininya keluar seperti itu. Nah, fungsi alt seperti itu. Jika misalnya filenya salah, kayak misal gambarnya tidak tampil gitu, maka fungsi alt akan kelihatan seperti ini. Oke, sampai di sini aja ya video kali ini. Di video kali ini tadi kita sudah membahas 2 tag ya, yaitu tag link dan tag image, tag gambar. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas 3 tag, yaitu tag paragraf, tag heading, sama tag list. Jadi total kita sudah membahas 5 tag ya. Sebenarnya masih banyak tag-tag yang ada di HTML ya, karena waktunya itu ya. Jadi saya cuma membahas 5 tag aja. Mungkin kalau kalian masih merasa kurang, kalian belajar sendiri aja nih di sini. Kita tambah channel YouTube Web Programming Unpas ya. Kalau misal kalian pengen belajar lagi, saya cuman membahas 5 tag aja karena nanti bakal panjang videonya. Nah, sabar. Tag Web Programming Unpas mana? Nah, ini kalian belajar aja sendiri di sini. Di playlist ada HTML dasar nih, HTML dasar, CSS dasar, semua ada di sini ya. Kalau kalian masih kurang belajar. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas apa itu div dan div span, terus sama kelas. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.